Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Syafina Ardelia dengan NIM 23110161612010 dari Program Studi Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lambung Mangkurat. Di video kali ini saya akan menggunakan Cisco Packet Tracer untuk melakukan konfigurasi jaringan. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas praktikum kedua dari jaringan komputer dengan judul Praktikum Konfigurasi Jaringan dan Pengenalan Cisco Packet Tracer. Kami bertugas untuk membuat 2 buah router dengan kelas yang berbeda, satu router untuk kelas B dan satu router untuk kelas C. Masing-masing router memiliki 2 switch dan masing-masing switch memiliki 5 end device yang terdiri dari PC atau laptop. Itu adalah bagian dari pendahuluan dari video ini. Baik, di sini pertama kita pilih device yang akan kita gunakan. Yang pertama 2 buah router. Satu, 2. Kemudian 4 buah switch. 1, 2, 3, 4. Masing-masing switch memiliki 10 device. End device dengan end device yang digunakan meliputi PC dan laptop. Setelah semuanya disiapkan, kita rapikan. Setelah itu biasanya kita hubungkan masing-masing device dengan menggunakan kabel yang sesuai. Tapi karena ada banyak port yang diperlukan di sini, kita cek dulu masing-masing device apakah memiliki port yang sesuai dengan yang kita perlukan atau tidak. Pertama, dalam router kita memerlukan 1, 2, 3 port dengan modul CFE atau Copper Fast Ethernet. Sini Fast Ethernet interface with copper media. Untuk mengutak-atik modul yang ada di dalam sini, pertama kita pilih dulu modul apa yang kita ingin taruh nanti. Kemudian kita turn off device yang kemudian kita drag yang tidak diperlukan dan kita tambahkan. Setelah ditambahkan, kita hidupkan kembali device tersebut. Ulangi step ini untuk masing-masing device. Baik, semuanya sudah. Setelah kita atur sedemikian rupa, masing-masing port juga sudah disiapkan, barulah kita tambahkan kabel untuk menghubungkan masing-masing device ini. Untuk router ke router kita gunakan kabel crossover Ethernet 0 ke Fast Ethernet 0. Kemudian untuk device yang berbeda kita gunakan kabel straight through 10 ke switch 0, 20 ke switch 1. Sebenarnya ini tidak harus bisa langsung menggunakan otomatik, tapi kalau menggunakan otomatik saya rasa nanti tidak tahu atau bahkan tidak ingat di bagian mana digunakan port apa yang digunakan. Karena itu saya lebih suka mengeceknya satu-satu, kemudian untuk menghubungkan ini barulah saya gunakan
Untuk menghubungkan dua device yang berbeda menggunakan kabel straight through, sedangkan untuk menghubungkan device yang sama seperti router dengan router menggunakan kabel crossover. Setelah itu kita tunggu semuanya terkoneksi, tapi biar cepat fast forward. Oke, semuanya sudah terkoneksi, sudah hijau semua, tidak ada warna oranye. Setelah itu kita lanjut ke step berikutnya. Baik, berikutnya kita tentukan IP address untuk jaringan-jaringan ini. Jadi di sini ada satu jaringan, di sini ada satu jaringan, di sini ada satu jaringan, dan di sini ada satu jaringan. Untuk itu pertama, karena di tugas ada ditentukan apakah menggunakan kelas A atau kelas B, jadi anggap di sini untuk kelas. Di sini kelas B dan kelas C. Di sini kelas B dan di sini kelas C. Setelah itu di sini kita tambahkan notes untuk yang kelas B 172 14 1.1. Kemudian untuk ini karena jaringan ini menggunakan kelas B, maka IP yang dibuat pada oktet yang kedua itu tidak boleh sama. Jadi di sini kita menggunakan 16. Untuk dua oktet terakhir bebas. Selanjutnya ini kelas C, jadi 192 168. Kita gunakan 19 18 11 18 1. Kemudian sini 192 168 21. Jadi untuk jaringan di kelas C berbeda dengan kelas B yang harus ditentukan dua oktet pertama. Di sini kelas C yang harus diperhatikan adalah 3 oktet pertama. Jadi 2 oktet ini harus sama antara dua jaringan. Kemudian oktet terakhir, oktet ketiga untuk oktet ketiga itu harus berbeda antar jaringan. Jadi untuk jaringan pertama saya gunakan oktet ketiga 18, dan untuk jaringan kedua saya gunakan oktet 20. Selanjutnya, karena sudah disiapkan, maka kita tentukan IP address untuk masing-masing end device menyesuaikan dengan jaringan yang kita tentukan sebelumnya. Sini kita konfigurasi ke menu desktop. Di IP address kita tentukan 172.14. Untuk dua oktet terakhir bebas, tapi di sini saya akan menggunakan 2.0. Untuk gateway-nya kita samakan dengan jaringan yang kita tuju, 172.14.1.1. Jadi untuk gateway itu harus disesuaikan dengan jaringan dari router, yaitu 172.14.1.1. Selanjutnya kita sesuaikan masing-masing IP. Untuk konfigurasi pada jaringan 172.16.11 end device-nya kita sesuaikan sama-sama nomor 16 pada oktet kedua, namun untuk oktet ketiga dan keempat bebas. Di sini saya gunakan 2.0
5. Dengan subnet mask kelas B, dan di sini 1.1 dan gateway yang sama dengan jaringan yang kita tuju, yang kita hubungkan, saya maksud. Kemudian kita sesuaikan untuk masing-masing end device seperti sebelumnya. Sini kita sudah memberikan masing-masing PC dan masing-masing laptop pada router pertama dengan IP address-nya masing-masing. Kemudian kita lanjut untuk mengkonfigurasi end device pada router kedua, yaitu router yang berada di kelas C. Di sini bisa dilihat ya perbedaan untuk kelas B dan kelas C. Sebelumnya subnet masknya 255.255.0.0, sedangkan untuk kelas C subnet masknya 255.255.255.0. Jadi 3 oktet pertama itu 255 dan oktet terakhir itu untuk host. Di sini saya pakai host default saja. Kemudian kita atur atau kita konfigurasi IP address pada switch terakhir. Baik, setelah semua end device memiliki IP address masing-masing yang tentunya berbeda antara satu end device dengan end device lain, kita konfigurasi IP masing-masing jaringan pada router. Untuk mengkonfigurasinya, pertama kita masuk ke menu CLI. Sini kita klik 0 saja. Kemudian kita start. Yang pertama, enable router. Setelah di enable, kita klik configuration terminal. Setelah itu kita pilih interface. Yang pertama pada kabel F10. Di sini kabel atau interface F10 adalah interface yang digunakan untuk menghubungkan router 0 dengan switch 0. Kemudian kita tentukan IP address pada jaringannya 172.168.1.1, dan kita ketikkan subnet mask kelas B. Setelah selesai, kita klik now shutdown. Oke, sekarang sudah up. Selanjutnya kita exit. Kita konfigurasi jaringan yang berikutnya. Di sini terlihat perubahan, ada warna hijau dan warna jingga. Warna jingga ini nanti akan jadi warna hijau. Hanya saja perlu waktu untuk dia berubah. Selanjutnya kita buka interface yang akan kita konfigurasi berikutnya, F2.0 IP address. Kita masukkan IP address yang kita note sebelumnya, 172.168.1.1. Dengan subnet mask 255.255.0.0. Kemudian now shutdown.
Oke. Kedua jaringan telah kita konfigurasi pada router 0. Kemudian kita exit dan end. Kita konfigurasi jaringan pada router berikutnya, router kelas C. Pertama kita klik menu router 1, klik C. Baik, di sini setiap jaringan telah saya konfigurasi dan setiap IP address untuk end device juga sudah ditentukan sebelumnya. Kita lihat sudah up. Untuk yang fast Ethernet 0.0 or 0 atau 0/0 itu adalah port fast Ethernet yang untuk menghubungkan router 0 dengan router 1. Karena di soal disebutkan bahwa jaringan pada, maksud saya end device pada router 1 tidak bisa ngeping ke router yang lain, maka jaringan di sini tidak saya hubungkan. Selanjutnya kita coba tes ping. Sini saya akan melakukan 3 tes ping untuk masing-masing, tidak, untuk perwakilan satu end device pada satu switch. Karena saya yakin kalau misalnya saya tes ping semuanya, maka video ini akan lebih lama. Jadi pertama untuk tes ping kita klik, kita ketikkan command ping, kita masukkan yang ingin kita cek. Pertama adalah untuk end device yang berada di satu switch yang sama atau satu jaringan yang sama. Di sini saya akan menggunakan contoh PC3 yang jika saya tidak salah memiliki IP address 172.142.3. Kemudian kita coba ping untuk switch yang berseberangan namun masih di router yang sama. Kita coba pada laptop 6 yang memiliki IP address 172.16.2.6. Biasanya untuk router yang sama di switch atau jaringan yang berbeda, pertama akan RTO dulu, tapi selanjutnya akan dapat mengeping. Karena itu bisa dicek lagi apakah sudah terhubung atau tidak dengan mengeping ulang. 2.6 sudah terhubung. Selanjutnya kita coba untuk mengeping pada end device jaringan atau di router yang berbeda. Sini apakah saya sudah menyesuaikan dengan aturan soal atau tidak. Yang akan saya gunakan adalah laptop 3 yang jika saya tidak salah IP addressnya adalah 192.168.18.5. Destination host unreachable. Di sini tidak dapat mengeping, maka saya sudah menyelesaikan tugas ini. Kita coba lagi di router selanjutnya, di router pertama di kelas C. Kita masuk ke menu command prompt, kita ping di end device yang berada dalam satu jaringan yang sama. Kita coba dari laptop 4, ping 192.168.18.6. Baik, dia terhubung. Selanjutnya kita coba ping dari jaringan yang berada pada end device yang berada di luar jaringan namun dalam router yang sama, yaitu PC6. Kita coba 20 titik. PC6 pertama akan
request timeout atau RTO dulu. Selanjutnya apakah berhasil? Ya, berarti kita coba lagi setelah ini. Baik, karena sudah berhasil, kita coba untuk ngeping ke router yang bukan dari router yang sama. Kita coba ping 172.16. Kita coba ping pada laptop 9 2.9. Destination host unreachable. Berarti ping task ini menunjukkan bahwa jaringan pada router pertama, dua jaringan di router pertama tidak dapat terhubung pada jaringan di router. Sekian adalah video yang saya buat. Jika ada salah kata, buat maupun perkataan, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.